Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani. Saya di sini akan memaparkan sejarah perkembangan rekam medis. Sebelum membahas pengertian rekam medis, terlebih dahulu akan dijelaskan arti dari rekam medis itu sendiri. Rekam medis di sini diartikan sebagai keterangan baik tertulis maupun terekam tentang identitas pasien, diagnosis segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, dan pengobatan baik yang dirawat inap maupun rawat jalan, mendapatkan pelayanan gawat darurat. Kalau diartikan secara dangkal, rekam medis seakan-akan hanya merupakan catatan dan dokumen tentang keadaan pasien. Namun kalau dikaji lebih dalam, rekam medis mempunyai makna yang lebih luas daripada hanya catatan biasa. Karena di dalam catatan tersebut tercermin segala informasi menyangkut seorang pasien yang akan dijadikan dasar di dalam menentukan tindakan lebih lanjut dalam upaya pelayanan maupun tindakan medis lain yang diberikan kepada seorang pasien yang datang ke rumah sakit. Definisi rekam medis mengalami perkembangan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup panjang, sehingga bergulir menjadi konsep paradigma baru dalam bidang rekam medis. Berikut definisi rekam medis itu antara lain adalah: yang pertama, rekam medis menurut Hoffman 1961 adalah siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana perawatan pasien selama berada di rumah sakit. Rekam medis harus memiliki data yang cukup tertulis dalam rangkaian kegiatan guna menghasilkan suatu diagnosis, jaminan pengobatan, dan hasil akhir. Yang kedua, rekam medis menurut Geoffrey A. Robinson dalam buku Hospital Administration London, Butterworth 1966 dimaksudkan sebagai catatan kasus setiap pasien yang dirawat di rumah sakit akibat hubungan langsung maupun tidak langsung dengan segala hal aktivitas di rumah sakit yang berkaitan dengan pengobatan pasien. Hal ini termasuk rekaman yang berasal dari unit-unit penunjang, pelaksanaan indeks diagnostik, serta pengawasan terhadap staf yang berhubungan dengan kegiatan ini. Yang ketiga, rekam medis menurut An Introduction Guide of Organizing Health Record atau AMRA, American Medical Record Association 1975. Penyakit dan pengobatan serta masukan di dalamnya direkam dalam urusan masa pelayanan atau perawatan yang terjadi. Rekaman secara kronologis ini untuk memberikan diagnosis dan pengobatan serta hasilnya. Rekam kesehatan dibuat bagi setiap pasien dalam fasilitas kesehatan dan seksi-seksinya. Semua formulir yang dihasilkan dari adanya disatukan dalam satu kesatuan atau unit. Yang keempat, rekam medis menurut M.F. Skurka, American Hospital Association 1988. Istilah rekam medis mengandung arti adanya dokter yang berpartisipasi dan mensupervisi pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dalam institusi pelayanan kesehatan.
Pengertian rekam kesehatan dapat dimaksudkan pada rekaman pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter. Rekaman pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan atau dokter, atau rekaman status kesehatan seseorang yang disimpan pada berkas kantor agen, asuransi, institusi pelayanan non-kesehatan, dan organisasi lainnya. Rekam kesehatan dapat digunakan untuk kepentingan administrasi kesehatan untuk lamaran satuan asuransi dalam berkas kepegawaian bagi rencana pelayanan sosial pribadi dalam pelayanan kesehatan keluarga. Yang kelima, rekam medis menurut Hoffman 1966. Sebuah himpunan yang berhubungan dengan kehidupan pasien dan riwayat kesehatan, termasuk rekam penyakit dahulu, penyakit sekarang, data pengobatan yang tertulis oleh tenaga kesehatan yang berkepentingan dalam perawatan kesehatan pasien. Yang terakhir, tujuan rekam medis. Rekam medis bertujuan untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi rumah sakit akan berhasil sebagaimana yang diharapkan, sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan di dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.